من انتقض وضوءه حرم عليه الصلاة والطواف وحمل المصحف ومسه إلا الصبي للدراسة وعلى الجنوب هذه وقراءة القرآن ومكث المسجد وعلى الحائض والنفساء هذه والصوم قبل الانقطاع وتمكين الزوج والسيد من الاستمتاع بما بين سرتها وركبتها قبل الغسل. Kemarin kita menerangkan masalah bab yaitu di syurut taharah, di wudu, surut tayamum, dan juga arkan tayamum yang sudah dijelaskan minggu kemarin. Selanjutnya kita menerangkan sekarang di bab fasal ma yahrumu ala man bihi hadatsu asghar atau awsat atau akbar, ya. Apa yang diharamkan bagi orang yang berhadas kecil atau berhadas besar, apa saja yang diharamkan. Qala wa man taqadda wuduhu min balighin wa ghairihi ma'ada da'imil hadath wa faqid tahurain haruma alaihi shalah fardhan aw naflan aw salat janazatin. Barang siapa yang batal wudunya, yaitu orang yang bagi orang yang balik, ya, atau yang belum balik, yang sudah tamyiz, ya. Kecuali orang yang daimul hadath, kecuali orang yang selalu berhadas, yaitu seperti orang yang apa namanya yang kecil terus? Beser. Nah, orang yang beser, ya. Kecuali orang yang beser. Wa faqid tahurain. Ya, jadi sekali bagi siapa yang tidak mempunyai wudu dan dia membalik atau tamyiz, kecuali orang yang selalu memang terhadas, yaitu seperti orang yang beser atau faqid tahurain, orang yang tidak memiliki dua tahur. Apa dua tahurain? Yaitu an-na'u wa turab atau tayamum. Faqid tahurain dia tidak bisa berwudu karena nggak ada air. Dia tidak bisa bertayamum karena tidak ada debu yang akan digunakan. Ini namanya faqid tahurain. Bisa saja orang di padang pasir, ya, itu kan debu semua. Tapi ketepatan di daerahnya dia tuh debunya udah jelas kelihatan najis semua, nggak bisa digunakan. Maka itu termasuk salah satu daripada faqid tahurain. Orang yang nggak bisa berwudu dan tidak bisa tayamum, ya. Harum alaihi shalah, diharamkan bagi orang yang tadi tidak mempunyai berhadas baik besar maupun kecil, bagi orang yang balik ataupun banjir, maka orang juga kecuali orang yang selalu berhadas dan yang tidak bertaubat, diharamkan baginya yaitu sholat yang fardu ataupun naflan atau sunnah, ya seperti sholat rawatib, ya kan? Atau salatu janazatin atau sholat jenazah, itu jelas, ya. Yang nggak punya wudu, yang berhadas, maka diharamkan untuk sholat apapun juga, baik fardu maupun sunnah ataupun sholat jenazah. Wa mithluha sajdatut tilawah wa syukur, dan begitu juga sujud tilawah, ya. Bahasa namanya seperti dalam surah Al-Baqarah, wasjud dari dengan namanya wasjud, maka harus kan disunahkan sujud. Itu namanya sujud tilawah. Itu juga harus punya wudu. Juga sujud syukur. Orang bersyukur mendapat kebahagiaan, mendapat anak, mendapat rezeki. Seperti kalian banyak orang keluar dari penjara, sujud syukur, tapi sayangnya mereka langsung di jalanan, langsung sujud syukur tanpa memikirkan dia punya wudu atau tidak, tanpa dia bersujud itu suci atau tidak. Yang penting live di kamera dia sujud syukur. Nggak bisa, ya, karena sujud syukur juga harus juga sama, tempatnya juga suci dan orangnya juga suci, punya wudu, ya. Begitu sujud saja syukur di mana-mana tanpa ada wudu, yaitu namanya apa, ya, formalitas, ya. Yang kita lihat sering di kamera TV, ya. Wa fi ma'na shalah khutbatul Jum'ah,
Dan seperti juga pelaksanaan sholat yang tidak boleh bagi orang yang tidak punya wudhu, begitu juga orang yang khatib Jumat, khutbatul Jumat. Kenapa khutbah Jumat harus juga punya wudhu? Karena khutbah Jumat itu binaan ala anna yadullu badarun rakaatain. Karena khutbah Jumat itu adalah sebagai pengganti daripada 2 rakaat sholat zuhur. Maka dari itu diwajibkan juga saat sholat khutbah Jumat itu wajib orang itu suci daripada semua hadas. Ya. Wa kharaja biha khutbatu ghairiha min 'idin aw kusufin aw istisqa. Beda lagi dengan orang yang semuanya khutbah salat Id, khutbatul Id, khutbah lebaran, baik itu Idul Adha atau Idul Fitri, atau juga salat kusuf, salat istisqa, ya. Maka itu tidak diwajibkan atau hanya disunnahkan orang yang khutbatul Id atau khutbah kusuf atau khutbah istisqa, maka disunnahkan bebas daripada hadas, ya, bebas daripada hadas, ya. Jadi kalau ada orang melihat lagi khutbatul Id batal, ya udah teruskan aja khutbahnya. Beda kalau lagi khutbah Jumat batal, ya harus turun, dia batal. Orang lagi khutbah Jumat kemudian bangunin, ya batal khutbahnya, harus turun. Tapi kalau khutbahnya khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, khutbah kusuf, khutbah istisqa, di tengah-tengah dia batal, lanjutkan. Ya, dilanjutkan sama dengan orang yang saat sa'i. Sa'i itu sunnah untuk bersuci dari hadas. Beda dengan tawaf. Kalau tawaf harus punya wudu. Tapi kalau lagi sa'i, maka dia semuanya tengah-tengah sa'i dia batal pun, ya lanjut, tidak ada masalah. Ya. Nah, fayundabut taharalah. Maka yang seperti khutbah lebaran, Id dan kusuf istisqa juga sa'i itu disunnahkan untuk bersuci juga, disunnahkan. Ya, makanya nggak mungkin orang khutbah Id atau ini tidak punya wudu, atau kusuf atau istisqa atau sa'i nggak punya wudu, nggak mungkin kan. Tapi kalau di tengah-tengah batal dilanjutkan, hanya waktu sholat baru dikasih imam yang lain. Ya, wa tawaf. Nah ini, wa tawaf bi anwa'i fardhon aw naflan. Begitu juga tidak dibolehkan orang yang tidak punya wudu atau berhadas kecil maupun besar, maka juga tidak diperbolehkan untuk melaksanakan tawaf, baik itu tawaf fardu maupun tawaf sunnah. Ya, walau fi nusukin, walaupun di saat mengerjakan nusuk haji, ya juga sama, tawafnya nggak boleh kalau nggak punya wudu. Li'annahu fi ma'as shalah, karena semua itu sama dengan mengerjakan sholat. Apalagi yang tidak boleh, wa hamlul mushafi wa mithlu fi dzalika ma kutiba li dirasati kalauhin. Dan juga orang yang berhadas tidak boleh juga memegang Al-Qur'an. Ya, begitu juga megang kitab yang ditulis tulisan seperti dulu itu, zaman dulu itu pakai kayu, disebut lauh. Orang dulu itu yang Al-Quran, tulis Al-Quran dengan lauh, kayu. Ini kayu memang tulisan Al-Quran semuanya. Nggak boleh kita megang mentang-mentang kayu di tulis Al-Quran semuanya terus kita pakai tanpa wudu, nggak boleh. Ya, walaupun memang di sana ada satu surat, tapi satu surat itu nggak ada tulisan lain, hanya Al-Quran aja. Maka tidak boleh memegang tulisan tersebut karena itu sudah suci, hanya ada tulisan Al-Quran, tidak diperbolehkan dipegang. Ya. Mungkin kita lihat ada lembarnya Al-Quran, tulisan tangan, surat, nggak punya wudu langsung pegang, nggak boleh. Ya, selama itu murni tulisan Al-Quran, tidak dicampur apapun juga, maka tidak diperbolehkan untuk memegangnya. Kesucian ayat-ayat Al-Quran. Wa ma'alul hormati malam tadak daruratun ila hamlihi. Dan kenapa kapan diharamkan itu? Apabila tidak ada sesuatu yang darurat untuk dia membawanya atau mengambilnya. Kalau dalam kondisi darurat, ya, seperti apa darurat? Wa illa hamluhu ma'al hadathi haitsu lam yatamakkan min at-tahara ka khawfi min gharaqin aw haraqin aw najasatin aw kafirin aw sarigin bal qad yajib dan min ta'dhimihi. Akan tetapi kalau itu ditakutkan, ya, dan dia tidak bisa bersuci saat itu, tidak bisa berwudu karena harus segera,
Karena seperti apa? Takut ada Al-Quran yang terinjak-injak, atau ada Al-Quran yang takut masuk tenggelam, ya, atau takut Al-Quran ada sambaran api di sana kebakar, takut Al-Quran kebakar, itu segera diambil walaupun nggak punya wudhu, darurat. Au najasatin, atau di sana ada barang najis yang dekat dengan Al-Quran, cepat diambil walaupun kita belum punya wudhu. Atau ada orang kafir mau megang Al-Quran, cepat ambil dari tangan orang kafir. Atau ada maling akan mencuri Al-Quran, kita belum punya wudhu, ambil juga dari maling. Dalam kondisi darurat, karena dalam kaidah fikih inda darurati tubihul mahdurat. Dalam kondisi darurat, maka yang haram pun menjadi darurat, ya. Dalam darurat nggak boleh. Bahkan yajib, ya. Bahkan bisa juga kalau kita nggak punya wudhu, bahkan bisa menjadi wajib karena untuk menyelamatkan Al-Quran, ya. Dianahu bita'zimi, karena menyelamatkan Al-Quran itu adalah termasuk mengagungkan Al-Quran, yaitu kalam Allah. Amma idza tamakkana min at-tayammumi fa innahu yakunu wajiban. Dan apabila dia masih bisa memungkinkan untuk wudhu mungkin jauh, tapi dia bisa bertayamum saat itu menyelamatkan Al-Quran, maka dia wajib tayamum. Sebelum menyelamatkan Al-Quran itu, kalau dia memang bisa tayamum, kalau untuk wudhu jauh, maka dia wajib tayamum untuk mengambil Al-Quran. Itulah dari tidak bolehnya orang yang berhadap memegang Al-Quran. Kita ambil dari sini juga hikmah. Kalau kertas semacam ini atau kayu yang bertuliskan Al-Quran, sampai Allah muliakan semacam itu, sampai Nabi Muhammad memuliakan semacam itu, sampai syariat memuliakan semacam itu. Kertas yang biasa dibuang-buang di sampah nggak ada artinya, tapi karena tulisan Al-Quran maka menjadi mulia luar biasa, sehingga orang yang akan megang harus wudhu, nggak bisa wudhu tayamum. Dari mulianya kertas ini yang ada Al-Qurannya. Coba bayangkan kalau ada di dalam dada seseorang umat Nabi Muhammad. Kalau kertas aja bisa mulia, atau kayu saja bisa mulia karena ada Al-Quran di dalamnya tertulis, bagaimana kalau ada di dada seorang hamba muslim? Kita bayangkan mulianya orang tersebut di hadapan Allah. Makanya disebut al-makan bil makin. Ya, tempat itu akan menjadi terhormat dengan siapa yang tinggal di tempat itu. Betul kan? Rumah mewah, rumah bagus, tapi dalamnya yang tinggal orang kotor. Kotor gak? Kotor, gak ada orang melihat, kecuali yang sama gitu kan. Tapi rumah yang sederhana, di dalamnya ada seorang soleh, ada seorang waliullah, bagaimana? Orang semua akan menuju ke sana. Ya, jadi segala satu tergantung siapa yang menempati itu. Kertas kalau dibuat novel, dibuat segala macam, dibuang nggak ada artinya. Tapi kalau kertas diisi Al-Quran, kayu diisi Al-Quran, menjadi mulia. Manusia yang terisi Al-Quran selamat dari siksa kubur. Kenapa? Karena ada Al-Quran dalam. Ya, semoga insya Allah anak-anak kita, keluarga kita menjadi ada Al-Quran semuanya. Nah, wa kahamlihi tahrikuhu min makanin ila makanin akhar fa yahrum. Begitu juga kalau kita tidak boleh membawa Al-Quran kalau kita tidak suci. Begitu juga kalau kita akan menggerakkan Al-Quran ini, mau dipindahin dari sini ke sini, dia dipindahin dong begini, nggak boleh juga kalau nggak punya wudhu, terharam hukumnya. Ya, mindahin saja nggak pakai bawa, digeser nih, digeser dari sini, digeser mari. Nggak punya Al-Quran, haram juga, ya, diharamkan juga. Yang perlu dihati-hati, ya, karena orang akan geser doang, nah kan? Tapi tetap tidak boleh. Nih, wakahamlihi, dan seperti membawanya, tahriku min makan ila makan akar, pada harum, menggeser dari satu tempat ke tempat yang lain, maka juga haram hukumnya. Wa yajuzu hamlu hamil mushafi. Ada orang membawa Al-Quran, membawa Al-Quran, kita gendong orangnya, nggak mengenal Al-Qurannya kan? Orangnya kita gendong, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Bukan Al-Qurannya. Ya. Ini diberi contoh sampai sedetail itu. Contohnya sampai sedetail itu. Ya. Jadi kalau orang dibilang ya juzu hamlu hamil mushaf,
diperbolehkan membawa orang yang sedang membawa Al-Quran. Baik, itu membawa ya. Itu tadi membawa Al-Quran. Sekarang yang kedua, wa massuhu bi a'dha'il wudu wa ghairiha wala ghairal maktub kal hawaji wa ma bainal asdur. Nah ini. Kalau tadi nggak boleh membawa Al-Quran kalau kita berhadap. Yang kedua, wa massuhu, massu itu memegang, menyentuh Al-Quran. Bi'a'dha'il wudu wa ghairiha, baik kita menyentuh dengan anggota wudu kita yaitu dengan tangan ya atau yang lain. Intinya memegang Al-Quran dengan anggota manapun juga, menyentuh Al-Quran dengan anggota kita yang mana saja tidak diperbolehkan walau ghairul maktub. Di Al-Quran itu ada kadang-kadang beberapa sofa, beberapa lembar yang kosong, betul kan? Kadang-kadang ada. Di Al-Quran ada berapa, di belakang dan depan ada kosong, 3, 4 kadang-kadang. Memegang yang kosong soalnya kalau itu buka nih. Wah ini kosong, lembaran kosong nggak boleh. Kita memegang yang kosong itu juga nggak boleh. Kenapa? Karena lasik di mushaf, karena dia melekat dengan Al-Quran tersebut. Walaupun kosong nggak boleh, kosong nggak ada tulisannya tapi sudah melekat di Al-Quran, sudah terhormat. Ya, kosong nggak ada tulisan Al-Quran tapi melekat dengan Al-Quran, maka dia sudah menjadi kesatuan dengan Al-Quran. Ya, memegang atau disambi yang kosong seperti ini ada namanya hawashi. Ini yang pinggir-pinggir nih namanya hawashi, kan kosong kan? Hawashi juga nggak boleh, pokoknya kosong nggak boleh. Wabah bainal asdur. Nah, kalau seumpamanya ini tulisannya dari yang pertama ke kedua jauh, kita megang tangannya doang yang kosong, iseng kali ya. Nggak boleh juga. Yang penting segala sesuatu yang sudah menjadi kesatuan dengan Al-Quran tidak boleh disentuh. Nah, wa yahrumu masujdihi wa alaqatihi wa kharitatihi wa sundukin huwa fi. Dan diharamkan juga megang ini apa nih depannya, cover depan, megang cover sedepannya, ya apapun juga seperti ini sudah nyambung sama Al-Quran nih, nggak bisa lepas nih, apa nih staplusnya, tapi dia nyambung sama Al-Quran. Tidak boleh juga ada benangnya melekat di sini, memegang doang ini benangnya atau ini, nggak boleh juga, karena sudah tidak bisa dilepas dengan Al-Quran. Sesuatu yang sudah nggak melekat dengan Al-Qurannya, yang tidak bisa lepas, maka itu hukumnya hukum Al-Quran. Ya, kalau sudah lepas beda lagi. Selama dia masih melekat, maka itu hukumnya hukum Al-Quran, tidak boleh disentuh kalau tidak punya wudhu. Ya, maka saya katakan segala sesuatu itu suci dengan dia bermitra dengan siapa, dia berteman dengan siapa. Teman itu pengaruh. Ini salah satu. Kalau tadi hanya ikatan saja ataupun benang, bisa terhormat karena dia melekat di buku yang tertulis atau Al-Quran, dia menjadi terhormat. Benang aja menjadi terhormat. Staples saja menjadi terhormat. Begitu juga kalau orang selalu berdampingan dengan orang baik, berdampingan dengan orang soleh, berdampingan dengan para aulia, maka orang tersebut juga akan juga sama mendapatkan rahmat Allah, akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kedekatannya dengan orang yang mendapat ampunan dari Allah, karena kedekatannya dengan orang yang selalu mendapat rahmat daripada Allah. Begitu juga orang yang selalu hadir majelis taklim, begitu juga. Ya, hadir aja, mau ngerti mau tidak, hadir aja juga sama. Sudah masuk dalam satu kategori dalam majelis, yaitu yang disebut Raudhah min Riyadil Jannah, taman dari taman surga. Rahmat turun, dapat semuanya. Walaupun hatinya tadi nggak niat, tapi dapat juga. Intinya masuk dalam kesatuan hal-hal yang baik, mendapat juga. Yaitu contoh tadi yang benang yang melekat di Al-Quran ataupun staples yang masuk di Al-Quran. Maka itu sudah menjadi terhormat juga. Ya, begitulah juga manusia contohnya tadi. Wasundukun wafi, atau Al-Quran yang memang ada dibuat satu kotak khusus, peti khusus. Peti khusus itu memang khusus buat Al-Quran, nggak dibuat yang lain. Peti yang khusus buat Al-Quran. Ya, memang saya buat
ini Al-Quran ini masya Allah bisa taruh selalu di sini di peti. Peti itu tidak boleh buat tempat apapun juga, hanya buat tempat Al-Quran. Kemudian di dalamnya ada Al-Quran, maka nggak boleh sampai petinya. Ya, wasundukun huwafi, dan kotak peti yang ada Al-Quran di dalamnya. Saya ulangi lagi, tapi petinya yang memang selalu melekat itu tempatnya Al-Quran khusus, nggak di tempat yang lain. Kalau masih di tempat yang lain peti itu, maka boleh. Tapi selama peti itu nggak boleh di tempat yang lain, hanya buat Al-Quran itu aja. Selama Al-Quran di dalam itu tidak boleh disentuh. Ya. Wa kharaja mansukhut tilawah wa Taurah wal Injil wal Ahadits. Dan keluar dari semua tadi dari Al-Quran, sama-sama kitab suci. Nah, yang pertama mansukhut tilawah. Ayat Al-Quran yang sudah tidak ada di Al-Quran, yang sudah mansukh, ada nasikh, ada mansukh. Jadi ada ayat-ayat itu yang ada di Al-Quran, kemudian ada wahyu baru yang menghapus yang sebelumnya. Itu namanya mansukh, sudah terhapus dengan ayat sebelumnya. Ya. Seperti apa? Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah. Itu di Al-Quran dulu ada. Ya, asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya, orang kakek maupun nenek apabila berzina maka juga harus dirajam dua-duanya. Itu dulu ada di Al-Quran. Tapi sekarang nggak ada. Tapi hukumnya masih ada nggak? Hukumnya masih ada. Jadi kalau ada ayat Quran gitu juga, ya, ayat-ayat beberapa ayat yang masuk dan ditaruh satu lembar khusus ayat-ayat begitu masuk semuanya, tetap aja nggak boleh dipegang kalau nggak suci, walaupun ayat itu sudah masuk, sudah tidak ada lagi di Al-Quran. Juga kitab suci yang lain nggak seperti Al-Quran. Karena apa? Karena sudah diganti oleh Allah kitab suci yang terakhir dengan adanya Nabi Muhammad, yaitu dengan Al-Quran. Kita megang Injil, megang Taurat, megang Zabur tanpa wudu, boleh nggak? Boleh. Walaupun sama kitab suci, sama-sama dari langit, tapi karena itu sudah mansukh dengan Al-Quran. Beda, kalau mansukhnya yang dari Al-Quran, maka tetap hukumnya hukum Al-Quran. Tapi kalau yang sudah dari kitab suci yang terdahulu daripada nabi-nabi yang terdahulu, maka sudah berbeda hukumnya. Iya. Itu juga hadis jelas itu ya, pola hadis. Illa sabi ay al-mayyiz lidrasa. Yang mulai pegang kalau itu semuanya anak yang masih mumayyiz, masih belajar Al-Quran, memang untuk belajar. Ya, memegang Al-Quran untuk belajar. Dia jadi ta'allum karena memang untuk belajar Al-Qurannya. Karena kalau lagi belajar harus berwudu terus, anak-anak itu bisa-bisa nggak belajar hari. Maka itu dikecualikan. Illa lis-sabiyyi ay al-mayyiz lidrasa ay bihajati ta'allum. Ya. Lianna taklifa istishabil taharah ta'zimun fil masyaqqah. Karena kalau selalu diikutkan itu kesucian untuk bersuci anak-anak yang masih baru belajar, ya, untuk menghormati Al-Quran, fihi al-masyaqqah, maka buat anak-anak tersebut akan menjadi repot. Akhirnya gara-gara dia ribet, malah malas baca Al-Quran. Inilah Islam itu fleksibel, ya. Islam itu bijak, Islam itu fleksibel. Yang sesuci itu tidak boleh disentuh, tidak boleh dibawa tanpa suci. Tapi kalau dengan alasan belajar diperbolehkan juga, ya. Ya, sama seperti anak suami juga mualaf, orang berposisi sama juga. Ya lagi belajar Al-Quran nggak masalah, lagi belajar untuk mempermudah orang belajar. Kan intinya untuk belajar diperbolehkan, ya. Wa amma idza kana al-mas'al alhamdulillah li gharadin aw li gharadin akhar kata tabarruk fa yahrum. Akan tetapi kalau menyentuh Al-Quran atau membawa Al-Quran buat yang lain, tujuan yang lain, ya, bukan tujuan belajar, atau juga hanya ingin tabarruk, megang Al-Quran biar berkah, pegang Al-Quran hanya untuk ngambil berkahnya Al-Quran, itu juga nggak boleh. Wa yahrum, diharamkan juga. Ya, ingin berkahnya Al-Quran, Al-Quran di bawah-bawah tapi nggak dibaca-baca, berkah doang. Nah, intinya tidak boleh kecuali untuk tujuan belajar, maka itu diperbolehkan. Nah,
Wa haruma 'ala junubi hadhil arba'ah. Jelas, sudah jelas tadi ada 4 hal yang diharapkan ya, 4 ya. 4 hal yang tadi diharapkan, yaitu pertama apa tadi? As-shalah, salat, tawaf, membawa Al-Qur'an atau menyentuh Al-Qur'an. Iya, ini 4 sudah. Yang nambah lagi wa qiraatul Qur'an mimma lam tunsakh tilawatuhu bil lisani la bil qalbi. Dan juga membaca Al-Qur'an apabila memang dibaca dengan lisan, niat membaca Al-Qur'an itu juga diharamkan kalau dia tidak bersuci. Tapi kalau bil qalbi, la bil qalbi. Berarti apa? Kalau bil qalbi maka boleh baca Al-Qur'an enggak mulutnya enggak bergerak. Cuma tadabbur aja. Tapi enggak megang Al-Qur'annya, ya. Enggak megang Al-Qur'annya. Maka itu dibilang kalau bil qalbi boleh. Wa qira'atu wa harum al-junubi hadil arba juga harum apa? Qira'atul Qur'an mimma lam tunsakh tilawatuhu. Ya. Tidak boleh megang Al-Quran kalau itu termasuk yang ini. Misal manusia kalau itu ayat rajim, ya. Yang tidak dimansuh, tidak mansuh. Maka yang maksudnya seperti orang yang ada sekarang tetap diharapkan kalau itu orang yang junub. Tapi kalau dia cuma buat tadabbur saja, nggak megang Al-Qurannya, megang yang lain, semuanya yang ada di tempat lain, dia buat tadabbur saja, ya, maka tidak masalah. Ini kita bicara junub ya. Bagi orang junub ya, maka enggak masalah. Nah, ada orang baca bilisan, makanya banyak orang itu kalau baca cepat, pegang Al-Quran Ramadan itu cepat banget bacanya, karena mulutnya nggak bergerak. Dia dalam hati baca, nggak boleh. Kalau baca Al-Quran harus tahrikul lisan, harus dia punya lidah bergerak. Itu namanya baca Al-Quran. Setidaknya telinga kita yang baca aja kedengaran. Kita menyerang baca Al-Quran. Tapi kalau telinga aja kita nggak kedengeran, itu beda, tadabbur namanya itu. Tadabbur doang, bukan baca Al-Quran, ya. Jadi harus namanya baca Al-Quran yang tidak diberolkan itu memang betul-betul baca Al-Quran dengan lisan bergerak. Nggak boleh bagi orang yang junub. Tapi kalau dia dengan baca dengan hati itu diperbolehkan. Walau kan makruh ba'du ayatin walau qasiratin. Walaupun yang dibaca dari Al-Qur'an itu ayat-ayat yang pendek. Sebagian dari ayat atau ayat yang pendek. Tapi niat baca Al-Qur'an sedangkan dia kondisi junub, maka diharamkan. Ya. Tadi ingat ya, kalau baca dengan lisan enggak boleh, tapi kalau hanya tadabbur dengan apa? Dengan hati itu diperbolehkan. Walau harfan yang qasada ayyatiya bima ba'dahu. Walaupun baca satu huruf tapi niat membaca selanjutnya. Satu huruf. Nih, walau harfan in qasada ayyatiya bima ba'dahu. Baca satu huruf, asalnya baca satu huruf. Kayaknya pengen baca juga selanjutnya. Tetap aja tidak boleh selama dia masih junub. Sirran kanatil qiraatu au jahran, baik itu bacanya dengan sir cuma ke telinga sendiri kedengaran atau jahran orang tidak mendengar. Wa harama halu ma dzikir bi ghairi faqid at-tahurain. Semua ini yang tidak diperbolehkan, ya. Wa mahalu ma dzikir kecuali-kecualikan orang yang faqid at-tahurain, apa tadi? Orang yang tidak mendapatkan air wudu atau tidak mendapatkan untuk tayamum, debu untuk tayamum. Maka kalau faqid at-tahurain, orang yang enggak mendapatkan air wudu, enggak ada air di sana, dari debu juga kebanyakan di tempatnya dia udah ketahuan najis semuanya karena banyak binatang-binatang di sana ya. Maka itu diperbolehkan untuk membaca Al-Quran. Amma huwa tapi ya ini belum saya. Maka kalau itu bagaimana? Amma huwa. Adapun dia faqid at-tahurain yang tidak bisa suci karena tidak ada air dan tidak ada tayamum, pada qaul Fatihah faqat fi shalah. Orang yang faqid at-tahurain yang nggak bisa bersuci karena nggak mendapatkan air maupun debu tayamum, kemudian sholatnya bagaimana? Ya tersolat. Tapi namanya sholat apa? Dihormatin wagat. Saat dia sholat itu, kalau kita habis Fatihah baca surah. Tapi yang faqid at-tahurain itu hanya diperbolehkan baca Fatihah saja. Habis Fatihah itu
hanya yang rukunya saja yang diperbolehkan. Ya, hanya rukunya yaitu Fatihah yang diperbolehkan. Fahuwa yaqra'ul Fatihah faqat fi shalah. Illa annahu yajibu 'alaihi iqa'u as-shalah kharij al-masjid li hurmatil mukuf. Dan dia pun tidak boleh dia sholat tadi kan. Orang enggak ada pakai. Boleh, tapi enggak boleh masuk ke masjid tetap. Masuk masjidnya enggak boleh. Kalau mau sholat yang fardhu dhuhrain harus di luar masjid, dan sholatnya hanya boleh bacanya surat Al-Fatihah tanpa membaca surat yang setelahnya, ya, karena diharapkan orang yang lagi junub diharapkan untuk tinggal duduk di masjid, ya. Wa muqtul masjidi wa muqtu bi ardil masjidi walau lahdatan, dan al-muqut itu namanya orang duduk di masjid, ya. Kalau dia lagi junub maka itu juga diharamkan walau lahdatan, walaupun sebentar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, wala junuban illa abiri sabilin hatta tabtasilu. Itu di Al-Quran dijelaskan, Anda orang yang junub tidak boleh masuk masjid atau tidak boleh masuk masjid, mukut di masjid illa abiri sabilin, kecuali numpang lewat dari pintu, maksudnya dari pintu sini ke pintu sana, abiri sabil, ya, abiri sabil, maka itu boleh. Kalau mukut nggak boleh hatta atas itu, sehingga bersuci dulu, udah mandi junub baru boleh untuk duduk di masjid, walaupun sebentar, nggak boleh kalau junub itu, ya. Tapi numpang lewat boleh, numpang lewat, iya. Aujidari amawatihi, ataupun duduk di apa lagi tembok masjid. Bagaimana ceritanya duduk di tembok masjid? Ya, atau mawatihi, pekarangan masjid, tanahnya masjid, tanah masjid. Contohnya bagaimana? Ada masjid, ada bangunan yang mana itu orang tahu itu dulu masjid, masjid. Nah, kalau masjid namanya wakaf, betul kan? Tanahnya namanya wakaf. Kalau nggak wakaf kayak di masjid. Ya, maka tahu ini adalah masjid dulunya. Nggak boleh duduk di sana. Selama itu masih tetap namanya masjid. Karena dulu masih karena dulu masjid dan tanahnya masih tanah wakaf. Ya. Atau mawat, tanahnya yang kosong. Tapi memang tanah itu bekasnya masjid atau tanah yang wakafnya buat masjid, maka boleh. Al-ardul mulasiqa lil masjid allati hiya juz'un minal masjid, ya. Walau lam tubna ba'du. Ya, tanah yang mulasik, yang melekat di masjid atau nempel ke masjid, yang mana dia ada sebagian daripada masjid walaupun belum dibangun, tapi tanah itu melekat dengan masjid, halaman masjid, itu nggak boleh juga untuk dia tinggal di sana. Bolehnya hanya lewat, ya, tidak boleh, ya. Jadi aujidari amawati, ya, duduk di bersandar di mana? Di bangunannya masjid itu, di temboknya nggak boleh juga duduk di sana, atau di pekarangan masjid yang melekat dengan masjid maka tidak boleh juga. Walau bil isya'ati awil zahir, ataupun itu tadi tempat itu nggak jelas tuh bangunannya, masjid atau bukan, tapi akhirnya ada isya'at, isu orang mengatakan itu dulu masjid loh, masjid jadi masih wakaf itu namanya isya'at. Maka nggak boleh juga. Al-zahir, atau jelas orang mau tahu bahwa itu menduduki masjid. Seperti apa? Likauni ala hayati masjid. Zahirnya karena apa? Likauni ala hayati masjid, karena bentuknya itu membentuk masjid, ya. Bentuknya bentuk masjid seperti apa? Masih ada menaranya, ada kubahnya. Nih sudah berantakan bangunannya, tapi kelihatan, oh ini ada bekas, ada kubahnya, ada menara. Orang paham tanpa dengar dari orang udah kelihatan. Walaupun bangunannya udah berantakan, tapi oh ini masjid dulu, masjid ini. Maka tidak diperbolehkan juga, ya. Tidak bolehkan untuk duduk di masjid tersebut, ya. Atau duduk walaupun sebentar, ataupun juga apa yang boleh hanya lewat, walaupun itu sudah tidak berbentuk masjid utuh. Ya, anal ghaliba bima huwa kadzalika annahu masjid.
Karena yang sudah jelas di sana ada contoh-contohnya, ada midana, ada tempat adan, atau ada kubah, atau ada bekas ada menara, ya. Dan al-ghalib bima huwa kadzalik annahu masjid. Fa idza ra'ayna surata masjidin yusalli fihi min ghairi munazil. Ya. Fa idza ra'ayna surata masjidin yusalli fihi min ghairi munazil wala 'allamna lahu waqifan. Wa laysa li ahadin an yamna'a minhu. Ya. Fa idza ra'ayna surata masjid yusalli fihi min ghairi munazil. Apabila ada namanya apa? Ada jelas sudah ada kelihatan memang masjid. Bentuknya bentuk masjid, maka orang itu juga boleh untuk di sana sholat di sana, ya, walaupun sudah nggak jelas bangunannya, nggak masalah, nggak ada nggak ada orang yang melarang, nggak ada ulama pun yang melarang. Wala alimna lahu waqfan, walaupun kita nggak tahu siapa yang wakafan bangunan masjid tersebut, tapi kita tahu ini memang masjid, ya, tetap kita sholat di sana, pahalanya pahala masjid. Walaysa li ahadin yamna' minhu li'anna istimrarahu ala hukmil masajid dalilun ala waqfih. Karena apa? Istimrar ala hukmil masajid, karena tetap namanya itu masih tetap masjid, itu adalah bukti bahwa tanah yang dibangun itu adalah tanah wakaf. Kalau masjid itu tanahnya tanah wakaf, kalau mushola umumnya pribadi. Ya, makanya kenapa mushola tidak dibolehkan untuk sholat Jumat. Ya, karena umumnya kalau mushola itu pribadi, tapi kalau masjid pasti tanahnya tanah wakaf. Wa yuqadu minhu anna harima Zamzam tajri alaihi ahkamul masjid. Wa kal masjidi ma wuqifa ba'dahu wa qalla masjidan syai'an. Nah, sekarang wa haruma al-haidi wan nufasa. Hadi asittah. Dan diharamkan bagi orang yang masih haid, juga bagi orang yang lagi nifas habis melahirkan, ya. Hadis sita yang 6 tadi apa saja yang diharamkan? Salat, tawaf, membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran, ya, membaca Al-Quran, kemudian tinggal di masjid. Itu 6 kan? Kemudian sekarang wa'al haidi wan nufasa, bagi orang yang haid ataupun lagi nifas diharamkan yang 6 tadi. Ya. Diharamkan yang tadi ada lagi wasaumu qablal inqita'. Ya. Berpuasa sebelum haidnya atau nifasnya putus bersih. Bagaimana contohnya? Orang kalau dibilang sebelum putus haidnya, emang orang kalau masih haid mana puasa? Betul kan? Orang bakal bertanya gitu. Di sini kan wasaumu qabla inqita'. Diharamkan juga bagi orang yang junub maupun nifas sebelum putus haidnya, itu diharapkan untuk puasa, tidak dibolehkan. Itu semua orang juga sudah tahu, betul ya? Tapi yang maksudnya di sini orang lagi haid, kemudian dia tahu biasanya haidnya dia tuh 5 hari. Oh, ini besok bisa ada suci, Ramadan ya kan? Suci nih besok nih, udah jelas. Ini dulu hitungan saya pasti tiap bulan begitu. Ya. Kemudian masih ada flag, tapi dia yakin ini suci nih begini. Itu tetap tidak boleh, tidak diperbolehkan. Sebelum inqita' jelas bersih total, maka tidak diperbolehkan. Kan orang lagi haid nih, belum niat puasa, kemudian belum sudah adzan subuh, dia masih belum bersuci. Tapi dia udah suci, boleh kan niat puasa? Boleh niat puasa, walaupun dia belum bersuci. Seperti orang junub belum mandi, kemudian dia karena buru-buru sahur dulu, karena adzan subuh, dia sahur dulu sampai adzan subuh selesai, baru dia mandi. Udah niat kan? Niat puasa, yaitu diperbolehkan walaupun belum bersuci, ya. Tapi kalau orang yang belum putus haidnya dan dia udah yakin bahwa itu akan hari itu putus, sedangkan masih ada flag, maka tidak diperbolehkan untuk puasa bil ijma'. Wa yajibu qada'uhu bi khilafis shalah. Ya, kalau perempuan memang tidak diwajibkan puasa, tapi dia wajib qada'. Beda dengan sholat. Ya, kalau sholat kan wajib qada'. Wa bi khilaf tidak diwajibkan qada' kalau sholat, tapi kalau puasa, orang haid, orang nifas, orang haid wajib nggak? Wajib. Orang haid wajib. Ya.
bikhilaf salat. Salat enggak diwajibkan. Wal farqu bainahuma takarruruha fatashtaddu al-masyaqqatu fi qada'iha bikhilafi. Apa bedanya kalau salat orang haid kok wajib apa? Tidak diwajibkan qada. Kalau puasa wajib. Qada. Kenapa? Karena kalau salat itu berterus-terus selama dia haid 8 hari, itu kalau harus qada coba 5 kali 8. Kan berat kan? Berat. Islam tidak mau memberatkan itu. Islam adalah agama yang mudah, agama ringan, tidak mau memberikan sesuatu yang berat. Maka dari itu kalau sholat tidak wajib qada, kalau puasa karena setahun sekali maka diwajibkan untuk qada. Wa tamkinu zawji was-sayyidi minal istimta'. Ya, dan diharamkan juga orang yang lagi junub atau haid atau nifas, tamkinu zawj was-sayyid minal istimta'. Mempersiapkan diri untuk suaminya, orang yang lagi haid atau nifas mempersiapkan dirinya untuk suaminya, pada suaminya atau pada sayyidnya, pada orang yang punya budak perempuan untuk beristimta'. Apa istimta' itu? Menikmati kalau datang dengan istrinya. Ya. Di sini apa al-muradi al-mubasyarah wa yatiqaul basyaratain. Yang maksud di sini adalah intiqaul basyaratain, bertemu kedua badan antara laki dan perempuan, suami atau istri. Wa in kanat biduni syahwatin. Bagaimana maksudnya? Kalau orang lagi junub, lagi haid, nggak boleh untuk jima, betul kan? Tapi kalau kublah, ciuman, pelukan, itu diperbolehkan. Yang nggak boleh apa? Mabaina surah warubah, di antara pusar sampai ke betul. Walaupun tidak untuk jima, tapi bagian tengah itu tidak boleh untuk istimta. Kenapa? Karena akhirnya mengakibatkan hal-hal yang diharamkan. Dari mulai istimta hanya untuk main-main, untuk berzat, tapi akhirnya syahwat kan. Asalnya nggak syahwat, tapi kalau udah main ke arah area yang diharamkan, akhirnya syahwat, maka ditakutkan itu akan terjadi. Makanya tidak diperbolehkan. Tapi selain itu diperbolehkan. Orang yang lagi junub, lagi nifas, pelukan suami istri, ciuman apapun juga boleh. Ya, yang nggak diperbolehkan adalah mabaina surat diwajib. Idin nadhar bi syahwatin istimta'. Karena kalau dia melihat ke bagian sana dengan syahwat, akhirnya istimta', ya. Istimta' dia akan menikmati. Walaysa biharam. Nah, kalau dia melihat nih, bukan main surat Quran. Dia pelukan, dia ciuman, dia melihat saling lihat suami istri, pandang-pandangan dengan syahwat, enggak masalah. Selain ya mabaina surah warukbah, ya. Ini menurut Imam Ar-Ramli. Al-mubasyarah wa yatiqal basyarah fa in kan biduni syahwatin. Idin nadharu bi syahwatin istimta'. Nah. Bima baina suratiha wa rukbatiha qabla al-ghusl, ya. Qabla al-ghusl. Sebelum mandi, walaupun dia sudah suci, kalau antara yang di antara baina surah, antara pusar sampai ke lutut itu, walaupun dia sudah suci tapi belum mandi, maka tetap diharamkan. Merasa suci sudah, nah ini jadi, maka itu diharamkan juga, ya. Walau ba'da al-inqita'. Di sini kenapa harus nggak boleh walaupun kalau mandi? Karena Al-Quran Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yatahurna. Itu Al-Quran Allah berfirman, ya. Wala taqrabun nisaa fil mahid fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka jauhilah perempuan itu ketika dia haid ataupun nifas, ya. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan. Karena apa? Ada pertanyaan menanyakan padamu wahai Muhammad masalah haid. Qul huwa adan, itu adalah gangguan yang terjadi buat perempuan. Fa'tazilun nisaa fil mahid, jauhi perempuan itu dengan istimta' pada perempuan di saat haid. Fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna,
Jangan kau mendekati yang lagi haid. Mendekati bagaimana maksudnya? Bukan mendekati pelukan, ciuman, bukan itu, tapi mendekati hal-hal yang diharamkan tadi bagi orang yang belum bersuci. Fa'tazilun nisaa fil mahid hatta yatahurna, sehingga bersuci walaupun dia sudah putus daripada haidnya, tapi belum bersuci, belum mandi, maka tetap diharamkan. Ya, tetap diharamkan. Nah, walaupun ada lintiqah, walaupun sudah putus haidnya tapi dia belum bersuci, belum mandi, maka tidak diperbolehkan juga. Wa ulima minal bainiyah ikhraju surra wa rubba wa huwa al-asah. Wa la yakunu istita'wa bima baina surati wa rubbati kastita'i bidzalik khilafun na'am. Wallahu ta'ala alam. Jadi ada masalah tadi beberapa dari 6 dan 8 juga al-haid wa nifas. Sudah jelas ya? Sekarang waktu untuk tanya jawab, silakan.